Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmur ruku'a was-sujuda." Sempurnakanlah kamu sekalian untuk melaksanakan ruku', untuk melaksanakan sujud. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, demi Allah, inni la arakum, sesungguhnya aku Nabi Muhammad melihat kamu sekalian, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku, idza raka'tum wa idza sajadtum, jika kamu sekalian ruku', jika kamu sekalian sujud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Anas, beliau nama lengkapnya yaitu Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji, dari kelompok Khazraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panggilan, memberikan julukan atau memberikan kunyah dengan nama Abi Hamzah, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau Sayyidina Anas bin Malik ikut bersama Nabi mulai beliau berumur 10 tahun. Sampai-sampai beliau Anas bin Malik dikenal dengan panggilan Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bareng sama Nabi mulai umur 10 tahun dan hidup bersama Nabi. Dititipkan oleh ibu Sayyidina Anas bin Malik yang beliau bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Karena berbarengan dengan orang yang soleh, berbarengan dengan orang pimpinan orang soleh, yaitu berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan Nabi juga berada pada diri sahabat Anas bin Malik. Beliau pernah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi berdoa untuk Sayyidina Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Doa yang lengkap dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi? Allahumma, ya Allah, akthir malahu, perbanyak hartanya ini sahabat Anas bin Malik, wa waladahu, dan anaknya juga perbanyak ya Allah, wa atil umrahu, panjangkan umurnya, wa barik lahu, berikan keberkahan kepada beliau Sayyidina Anas bin Malik, keberkahan harta, keberkahan anak, keberkahan umur. Kemudian yang keempat beliau mendoakan wa adkhilhul jannata, masukkan surga ya Allah. Ini diantara keutamaan ketika kita berbarengan dengan orang yang soleh. Maka orang yang soleh tidak akan pernah melupakan, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun, dengan mengingat untuk kebaikan bagi musuhnya itu. Apalagi orang yang dekat sama dia, yang berkhidmah. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Sehingga karena berkat doanya Nabi terbukti
Sayyidina Anas menjadi sosok manusia yang memiliki yang paling banyak hartanya. Bahkan beliau tadi itu meninggal dunia ketika beliau berumur 120 tahun. Dan beliau tadi itu meninggalnya di daerah Basrah atau Irak. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dengan atimur ruku'a was sujuda. Sempurnakan kamu sekalian untuk melaksanakan ruku, untuk sujud. Supaya apa? Supaya engkau bisa mendapatkan kekhusyuan. Khusyuk dapat didapatkan ketika kita menyempurnakan sesuatu. Kita ingin khusyuk dalam membaca Al-Quran, sempurnakan bacaan Al-Quran dengan tajwidnya. Kepingin khusyuk dalam sholat, sempurnakan semua gerakan-gerakan kita di dalam sholat. Melaksanakan syarat-syaratnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan adab-adabnya, melaksanakan tumakninanya, sehingga mendapatkan kesempurnaan. Sehingga di kalangan kita orang-orang yang soleh, mereka mengatakan tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah meskipun di dalam sholat sunnah sekalipun, untuk membaca doa iftitah. Terkadang kita tidak. Kita kalau sholat fardu baru kita membaca doa iftitah. Kalau kita sholat sunnah kita tidak membaca doa iftitah. Lah, yang diajarkan oleh guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, para ulama yang terdahulu, mereka mengatakan disunnahkan pula meskipun di dalam sholat sunnah untuk membaca doa iftitah. Apa makna khusyuk? Khusyuk yaitu yaqumu bin nafsi yadhuru anhu sukunun fil atrafi. Khusyuk yaitu berada di dalam jiwa manusia. Tidak ada yang bisa tahu karena berada dalam jiwa manusia. Nampak di mana? Nampak di dalam gerakan tubuh. Nampak di dalam anggota yang dohir dari kita. Dan ini khusyuk merupakan maksudul ibadah. Tujuan kita ibadah untuk supaya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, fawalladhi nafsi biyadih, demi zatku yang berada dalam genggamannya, sesungguhnya inilah arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kepadamu dari belakang punggungku. Ulama mengomentari hadis ini, apa yang dimaksud dengan Nabi melihat dari belakang punggungnya? Ulama mengatakan, innallaha ta'ala khalaqalahu idrakan fi qafahu yabsuru bihi min waraihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Nabi kemampuan yang berada di belakang dari tengkuk mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, yubsiru bihi, sehingga Nabi bisa melihat min waraihi, dari belakangnya, bihi, dengan kemampuan yang ada di tengkuk mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sesuatu yang heran, waqad in kharaqat al-'adatu lahu sallallahu alaihi wasallam bi aktsara min hadza. Kalau kita katakan, apakah mungkin dari belakang tengkuk Nabi bisa melihat seperti kita berhadapan? Maka ulama mengatakan, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan seperti ini yang terjadi sama Nabi, bahkan yang lebih besar lagi, lebih dari hanya bisa melihat dari belakangnya saja, lebih dari itu, maka
bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mencegah akal kita untuk menerima. Syariat pun tidak mencegah. Artinya akal bisa menerima, syariat bisa menerima. Bahkan dikatakan bal warada syar'u bi dhahirihi. Bahkan ada riwayat yang dohir yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan seorang ulama Ibnu Hajar, beliau mengatakan dohirnya hadits ini bahwasannya inna dzalika khassan bihalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu al-umumu li jami' ahwali. Ini khusus untuk Nabi, bahkan segala sesuatunya dari kehidupan Nabi pun Nabi bisa melihat apa-apa yang kita laksanakan. Meskipun Nabi secara dohir sekarang tidak bersama dengan kita, tapi Nabi mengetahui wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya di antara kamu sekalian ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperhatikan kita, yang selalu melihat gerak-gerik kita. Maka fikir, kalau kita akan berbuat ketaatan, di situ ada Nabi yang akan tersenyum dari kita, yang akan bahagia dari kita, yang akan bangga dari kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita akan bermaksiat, bukan hanya Allah, tapi Nabi juga mengetahui, Nabi tahu, Nabi sedih, bahkan Nabi bisa menangis karena perbuatan umatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, laksanakan apa-apa yang akan dilaksanakan, tapi ingat Allah, Rasul dan orang mukmin pilihan mengetahui apa-apa yang mereka melaksanakan. Allah, Rasul, orang-orang pilihannya Allah mengetahui apa-apa yang akan dilaksanakan oleh manusia tersebut. Maka untuk itu, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis ini, Nabi mengetahui apa-apa yang kita laksanakan. Nabi tahu dari belakang punggungnya. Bahkan secara umum, Nabi mengetahui amal perbuatan kita. Jaga diri kita. Fikir, kita tidak pernah membuat bangga Nabi. Kita tidak pernah berperang bersama Nabi. Kita tidak pernah berjihad bersama Nabi. Tapi kita mampu untuk membuat bahagia Nabi. Kita mampu untuk membuat bangga Nabi. Dengan apa? Perbuatan kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Itu yang akan membuat bangga Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, acara-acara, perbuatan-perbuatan yang bertentangan sama syariat, peringatan malam tahun baru Masehi, jelas-jelas itu membuat nangisnya Nabi, itu membuat sedihnya Nabi. Sampai tengah malam umat Islam tidak tidur, bukan untuk ibadah, tapi untuk melaksanakan yang dohir, yang nampak, membakar kembang api, membuat seolah-olah penyembahan kepada api. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sepelekan perbuatan tersebut. Ketahui, Nabi mengetahui apa yang kita laksanakan. Nabi tahu apa yang kita perbuat. Untuk itu, jaga perasaan Nabi, jaga kebahagiaan Nabi, maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.